opinion yang mana itu berhubungan dengan teks deskriptif kemarin. Kemarin kan cuma menggambarkan sesuatu. Nah, kali ini kita akan setuju atau tidak setuju nih dengan pendapat yang kita gambarkan. Oke. Yang pertama, kenapa kita harus belajar tentang ini? Nah, student will be able to ask and give opinion appropriately, yang mana kita bisa mengungkapkan atau memberikan pendapat dengan tepat. Kemudian express agreement and disagreement politely. Kita bisa mengungkapkan bagaimana kita setuju atau tidak setuju dengan sopan. Kemudian use formal and informal expression in discussion. Menggunakan kalimat formal dan informal dalam mengungkapkan pendapat kalian di diskusi. Oke, next. Function and text structure-nya. Yang pertama ada social function, yaitu express opinion, bagaimana kita bisa mengungkapkan pendapat. Kemudian respond to opinion, kita bisa merespon pendapat orang lain. Kemudian respect difference of opinion, yang mana kita bisa menghargai sesama pendapat kita. Kemudian di sini ada struktur cara kita membuat kalimat teksnya. Yang pertama ada greeting, asking and giving opinion, agreement and disagreement, dan closing. Nah, berikut ini contohnya nih. Contoh kalimat tersebut. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Yang depan bagian A, yang belakang bagian B. Bisa? Bisa. Oke. Ready? Ready. Oke, silakan. Halo. Hai. I just tried the new burger at the food court. Really? How was it? In my opinion, it was really good. The beef is juicy and the beef was soft. Memberikan atau mengungkapkan pendapat. Ada 3 nih, formal, biasanya formal, semi formal, and informal. Kalau yang formal itu biasanya kita menggunakan kalimat tersebut nih. What are your views on bla bla bla? Would you give me your opinion? Ini biasanya digunakan dalam yang sangat resmi gitu, dalam rapat atau pertemuan orang-orang besar gitu. Kemudian semi formal bisa menggunakan kalimat tersebut. What do you think of bla bla bla? What's your opinion? Nah, kemudian ada yang informal, menggunakan kalimat how do you feel about bla bla bla? What about bla bla bla? Biasanya informal ini kita berbicara dengan
strong. Kalau misalkan kita biasa aja memberikan pendapat kita bisa menggunakan yang netral, I think atau I feel that. Kemudian ada in my opinion, bla bla bla, in my view. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan apa ya? Misalkan kita memberikan pendapat, tapi kita yakin banget dengan pendapat kita, gunakan yang strong, yang kuat. Jadi bisa menggunakan kalimat I'm absolutely convinced that bla bla bla. I strongly believe that bla bla bla. Oke. Kemudian next, agreement and disagreement. Agreement itu setuju, disagreement itu tidak setuju. Mungkin kalian bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. I totally agree. You're right. Exactly. I don't think so. I beg to differ. That's not always true. Oke, kira-kira di sini ada yang tahu atau yang belum mengenal kalimat tersebut? Terasa asing? Ada. Apa tuh? Disagreement, disagreement. Ada dua, I beg to differ and that's not always true. I beg to differ. Ya, itu mungkin kayak I beg to differ. Jadi pendapat dia tuh berbeda, tapi dia pendapat dia tuh berbeda, tapi ada alasan tertentunya gitu. Nah, gitu. Apa lagi tadi? That's not always true. That's not always true. Itu mengutarakan bahwa tidak semuanya itu apa ya? Tidak semua pendapat dia tuh benar. Ya, gitu. Oke, next tips. Bagaimana misalkan kita mengungkapkan pendapat kita, tapi mengungkapkan pendapat kita dengan tidak setuju, tapi dengan sopan atau kalimatnya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini. I'm sure I agree with bla bla bla. But sekarang aku setuju dengan Marisa, tapi ada tuh alasan dia. Kemudian ada I could be wrong, but alasannya. Paham ya? Paham. Nah, ini beberapa vocabulary tentang asking and giving opinion ini. Kemudian setelah kita memahami ini, mungkin kalian ada yang bingung, apa tuh? Ada pertanyaan? Ada. Apa? Masih ada di bagian yang formal dan informal. Formal, informal. Apa? Perbedaannya kan? Iya, lebih ini. Oh ya. Kalau formal itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang resmi gitu, kayak rapat atau pertemuan apa gitu lah, tentang membahas tentang yang resmi. Kemudian yang semi formal ini biasanya digunakan untuk kayak kita presentasi di kelas dengan teman gitu. Tapi itu bisa apa ya, kayak mengutarakannya tuh biasa, tapi lebih bisa apa ada formalnya juga di tengah-tengah. Kalau informal itu ya kayak tadi kita berbicara dengan teman sehari-hari. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita mungkin ada berbagi kelompok. Ada dua, mungkin yang depan atau yang belakang. Kelompok 1 yang depan, kelompok 2 belakang. Ada dua di sini. Ada dua topik. Kalian akan menuliskan beberapa pendapat kalian. Silakan diambil. Siapapun. Oke. Jadi kalian isi. Boleh merapat. Jadi kalian isi. Kalian apa nih? Kelompok 1 school living perpisahan sekolah. Untuk perpisahan sekolah. Jadi kalian akan menulis hari kapan, dan harinya kapan, tanggalnya kapan, tentang perpisahan. Kemudian siapa yang ikut
belakang, Dewi ke depan. Kalian akan bertukar. Jadi nanti Najwa bisa bertanya nih tentang topik mereka apa. Habis itu ya apa yang mereka bahas. Jadi apakah nanti kalian akan kembali ke tempat kalian akan berdiskusi kembali apakah setuju atau tidak setuju dengan apa yang mereka tulis. Silakan. Oke, boleh. Kalau misalkan tidak setuju, sertakan pendapat kalian, alasannya. Nah, itu bisa diutarakan tadi. Oke, sudah? Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Terus kalian sampaikan nih. Silakan berdiri siapa? Oke, bukan. Tadi apa? Materi topik tentang kelompok yang lain apa tadi? Topiknya tadi tentang school picnic. School picnic. School picnic apa? Apakah kamu setuju dengan apa yang mereka tulis? Saya juga ya Pak, saya tadi ada beberapa kelas yang ini dan Jadi setuju, tapi ada beberapa kelas yang tidak juga. oke, good. Kelompok yang belakang, silakan sampaikan apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan yang mereka tulis. Jadi, naskah ini bahas tentang perpisahan sekolah yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2025 dan mereka mengundang keluarga atau orang tua mereka. Oke. Dan mereka itu dari pihak sekolah mereka. Oke, jadi setuju. Setuju banget. Setuju banget. Oke. Nah, karena tadi sudah kalian bertukar pemikirannya, kalian setuju atau tidak setuju, maka di sini kalian akan disuruh menulis